Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Meisia Syahputri dengan NIM 43239 dari kelas KPI 4A. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Desain Naskah. Pada ujian mata kuliah Desain Naskah ini terdapat 3 pertanyaan yang harus kami jawab dengan sebaik-baiknya. Yang mana pertanyaannya yaitu, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan apa itu future, artikel, esai, dan berita, serta jelaskan persamaan dan perbedaan dari masing-masingnya. Baiklah, mari kita bahas mengenai pengertian dari future, artikel, esai, dan berita terlebih dahulu. Yang pertama adalah future. Apa itu future? Future adalah suatu karangan khas yang menjelaskan suatu peristiwa, fakta, atau proses yang mana penjelasannya disertai dengan riwayat terjadinya, proses pembentukannya, duduk perkaranya, serta cara terjadinya. Future ini memiliki ciri khas, yaitu bahwa future ini mengandung unsur atau segi human interest, juga mengandung unsur sastra. Yang kedua adalah artikel. Artikel adalah suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media, baik itu media cetak maupun media online. Yang ketiga adalah berita. Apa itu berita? Berita adalah suatu laporan kejadian atau peristiwa yang disampaikan kepada masyarakat yang sifatnya aktual dan faktual, serta berita ini biasanya dipublikasikan pada media seperti TV, koran, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah esai. Esai adalah suatu karangan prosa dengan bahasa dan cara yang menarik, yang mana karangan ini biasanya membahas tentang suatu permasalahan secara sepintas yang dilihat dari sudut pandang penulis. Telah kita bahas mengenai pengertiannya. Selanjutnya adalah mengenai persamaan dan perbedaan dari future, esai, artikel, dan berita. Yang pertama adalah persamaannya. Persamaan dari future, berita, dan artikel ini adalah bahwa ketiganya sama-sama menggunakan suatu data dan juga fakta. Akan tetapi, future berita dan artikel ini memiliki isi yang berbeda. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa berita tidak mengandung opini dan merupakan suatu peristiwa yang aktual. Artikel memuat opini yang tetap berdasarkan pada fakta dan juga data. Sedangkan future mengutamakan unsur human interest dalam penjelasan data dan faktanya. Sedangkan esai berbeda dengan yang lainnya, yang mana esai ini mengutamakan pendapat penulis. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana teknik menyunting bahan berita dengan teknik reportase dan wawancara? Ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam menyunting bahan berita dengan teknik reportase dan wawancara. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah dengan cara observasi. Apa itu observasi? Observasi merupakan pengamatan peristiwa atau liputan langsung di lokasi kejadian, di mana wartawan datang langsung ke tempat kejadian untuk mengamati dan mengumpulkan fakta. Yang kedua adalah dengan cara atau teknik wawancara, yaitu menggali informasi dengan bertanya kepada sumber berita atau narasumber. Teknik yang ketiga adalah dengan cara riset data, yaitu mengumpulkan fakta atau informasi dari arsip atau dokumen yang dijadikan berita atau melengkapi berita. Selain itu, ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam penulisan berita yang benar dan baik, yaitu yang pertama adalah fact finding. Fact finding merupakan cara atau penentuan fakta-fakta yang berada di lokasi kejadian. Yang kedua adalah fact organizing, yaitu pengorganisasian atau pengumpulan fakta oleh reporter. Yang ketiga adalah find the story, yaitu menemukan jalan berita yang akan dibuat. Yang keempat adalah lead the session, yaitu penentuan lead untuk teras berita. Yang selanjutnya adalah word selector, yaitu pemilihan kata yang cocok untuk mendukung penulisan. Selain dari cara tersebut, terdapat beberapa teknik penulisan yang kedua, yaitu yang pertama adalah paragraf pertama atau lead berisi materi yang paling penting. Yang kedua adalah paparkan informasi dengan satu paragraf lanjutan yang berupa kalimat pernyataan. Yang ketiga, tulislah pendapat narasumber dengan kutipan langsung. Yang keempat, tulislah pernyataan penting lainnya dengan menggunakan metode why atau how. Selanjutnya adalah buatlah paragraf penutup yang berisi kesimpulan atau keterangan tambahan. Dan terakhir adalah buatlah judul berita.
Soal terakhir adalah jelaskan cara atau langkah-langkah dalam membuat naskah infografis. Ada beberapa langkah-langkah yang dapat digunakan dalam membuat infografis. Yang pertama adalah menyiapkan data atau informasi yang ingin disajikan di dalam infografis. Pahami dengan baik makna yang ada di dalam setiap data atau informasi sehingga Anda dapat mengilustrasikan dengan tepat data atau informasi tersebut ke dalam grafis. Yang kedua adalah menentukan tujuan dibuatnya infografis. Seperti halnya komunikasi secara umum, tujuan dibuatnya infografis adalah untuk menyampaikan informasi, mengubah persepsi, mempersuasikan atau melakukan sebuah aksi. Penentuan tujuan akan sangat mempengaruhi presentasi dari infografis yang akan dibuat. Yang ketiga adalah melakukan studi pendahuluan tentang keperluan visualisasi data, kenali siapa audiensnya, dan membaca beberapa referensi. Yang keempat adalah mendiskusikan hasil temuan, memilih jenis infografis, dan mendiskusikan proses pembuatan infografis. Yang kelima adalah membuat desain infografis dan pilih tools infografis. Yang keenam adalah mendefinisikan struktur informasi dengan jelas berdasarkan arsitektur yang dipilih. Yang ketujuh adalah mendiskusikan hasil rancangan infografis. Yang kedelapan adalah memulai membuat infografis. Buatlah grafis sesuai data atau informasi yang ada. Jangan berusaha menutupi kelemahan data atau informasi dengan visualisasi data yang menarik. Yang kesembilan adalah mendesain infografis semenarik mungkin dengan memperhatikan beberapa hal, yang diantaranya yaitu ukuran yang tepat sehingga dapat ditampilkan dalam suatu tampilan yang utuh. Yang kedua adalah tidak menambahkan terlalu banyak atribut yang dapat mengganggu fokus grafis. Yang ketiga adalah gunakan icon yang tepat untuk menggambarkan data atau informasi. Foto dan ilustrasi lainnya dapat ditambahkan agar infografis menjadi lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Yang selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan, yaitu tambahkan suara atau gambar bergerak sehingga diperlukan penggabungan jenis-jenis visualisasi dapat dilakukan agar informasi lebih menarik. Yang selanjutnya adalah mencantumkan tautan teks lengkap agar dapat diakses oleh mereka yang ingin melihat data informasi yang disampaikan dalam infografis secara utuh. Selanjutnya adalah mencantumkan sumber kutipan apabila data atau informasi yang dicantumkan merupakan kutipan. Selanjutnya adalah mencantumkan kepemilikan hak cipta dengan jelas. Nomor 10 adalah memberikan penilaian terhadap infografis yang telah dibuat. Infografis yang efektif adalah yang dapat memvisualisasikan data atau informasi dengan cepat, mudah dipahami dan menarik. Yang ke-11 adalah memperbaiki infografis. Yang ke-12 adalah membagikan infografis kepada pihak terkait melalui platform yang sesuai. Sekian yang dapat saya jawab dari ketiga pertanyaan ujian akhir semester desain naskah. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.